Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ayah bunda, para wali murid dan segenap keluarga besar SDIT Insan Madani yang berbahagia, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya, teriring salawat dan salam untuk kekasih dan panutan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kalau kita ingin bisa menikmati suasana Ramadan ini dari awal sampai akhir, maka di antara hal yang perlu kita jaga adalah kesadaran, memahami dengan pemahaman yang utuh tentang kemuliaan bulan Ramadan. Subhanallah, banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui bulan Ramadan ini. Banyak di antaranya sudah dikupas dan sudah dibahas oleh para penceramah kita. Izinkan sebagian daripadanya dan yang spesial akan kita bahas kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Quran. Sedangkan fungsi Al-Quran adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Subhanallah, bulan Ramadan secara hitungan tak beda dengan bulan-bulan lainnya. Secara perjalanan matahari, perjalanan bulan tak beda dengan hari-hari lainnya. Akan tetapi di bulan Ramadan ada yang istimewa, yaitu pertama, pertemuan dua amin. Aminus sama, malaikat Jibril, malaikat yang Allah percaya, kepercayaan Allah di kalangan para malaikat di langit. Wa aminul ard, dan manusia yang dipercaya oleh Allah yang ada di muka bumi. Pertemuan dua amin, aminus sama, malaikat Jibril, dan aminul ard, baginda Nabi kita Muhammad SAW di satu tempat, yaitu di Gua Hira. Itulah permulaan turunnya ayat Al-Quran. Karenanya maka bulan Ramadan menjadi mulia. Kemudian pada malam apa bulan Al-Quran itu diturunkan untuk pertama kalinya? Di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu menjadi jauh lebih mulia dibanding malam-malam lainnya. Lailatul Qadri khairum alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Sebagaimana malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia berlipat-lipat karena diturunkannya Al-Quran pada malam itu. Dan sebagaimana bulan Ramadan juga menjadi bulan yang istimewa karena turunnya Al-Quran pada bulan itu. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjadi nabi yang paling utama dan mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul, juga karena turunnya Al-Quran kepada beliau. Dan kita ingin menjadi umat yang mulia, menjadi insan yang mulia. Bagaimana caranya? Hadirkan Quran dalam kehidupan kita. Berakrab rialah dengan Al-Quran. Kita baca, kita tadabburi, kita amalkan, kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Ini satu di antara keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan lainnya disabdakan oleh Nabi SAW bahwa di bulan Ramadan itu ada yang memanggil-manggil. Ada malaikat yang memanggil-manggil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat baik, semangatlah. Subhanallah. Jadi bagaimana kita mensikapi mulianya bulan Ramadan? Kita sikapi dengan cara semangat untuk melakukan amal saleh.
Amal saleh apa saja? Amal saleh apa saja yang bisa kita lakukan. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang ingin berbuat jahat, hentikanlah. Kemudian dilanjutkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang sama, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Jadi malam-malam Ramadan itu setiap malamnya ada orang-orang yang Allah tetapkan merdeka dari apa? Dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu adalah setiap malam. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala pilih di antara hamba-hambanya yang kemudian ditetapkan merdeka dari api neraka, merdeka dari api neraka, bebas dari api neraka. Utaqa'u minan nar, orang-orang yang bebas dari api neraka. Setiap malam Allah berikan kebebasan itu. Alangkah kita menginginkan menjadi di antara orang-orang yang mendapatkan nominasi dari Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Itu di antara kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Subhanallah, tidak terasa sudah sepekan atau lebih hari-hari Ramadan ini berlalu. Ayyaman ma'dudat, hanya pada hari-hari yang terhitung. Begitu cepat hari ini berlalu. Maka jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa kita wujudkan target-target kita. Ada target dalam waktu satu bulan, ada target dalam waktu satu pekan, ada target harian, ada target pagi, target sore, target malam. Bahkan kalau kita semakin mampu untuk melakukan dan membagi amal-amal soleh pada setiap unit waktu yang lebih kecil, target tiap jam, target setiap setengah jam, subhanallah, maka akan lebih efektif. Kalau orang mengatakan waktu adalah uang, itu adalah untuk menggambarkan betapa mahalnya, betapa berharganya, betapa nikmat waktu itu sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sejatinya waktu lebih mahal daripada uang. Kata-kata mungkin yang lebih fasih adalah al-waqtu wal haya. Waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Ya. Innama anta ayyam, tidak lain aku adalah himpunan hari-hari. Kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Setiap satu harimu berlalu, maka berlalu pula sebagian dari eksistensi dirimu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Subhanallah. Amilus shalihat, melakukan amal-amal saleh. Amal saleh yaitu segala kebaikan yang bisa kita buat untuk diri kita, kebaikan yang bisa kita buat untuk perbaikan keluarga kita, kebaikan yang bisa kita buat untuk perbaikan masyarakat kita, untuk umat manusia, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki nafsiyah kita, ruqiyah kita, aqliyah kita, imaniyah kita, jasadiah kita, segala sesuatu yang akan membawa kebaikan dunia maupun akhirat kita, itu masuk as-salihat wa amilus salihat. Dan segala amal saleh di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang tidak mendapatkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan Ramadan ini, sungguh dialah orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami semua, para ayah, para ibunda, para anak-anak kita, para bapak dan ibu guru kita, segenap pengurus kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang semakin semangat di dalam melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, dan menjadi orang yang bertakwa dan
pada gilirannya kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Para ayah bunda dan keluarga besar SDIT Insan Madani yang saya cintai, kalau berbicara tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang Allah jadikan malam itu di salah satu di antara malam-malam Ramadan, apa yang bisa kita lakukan kalau kita mendapati malam itu? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Perbanyaklah engkau untuk berdoa dengan doa berikut: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini doa Lailatul Qadar. Allahumma, duhai Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Saya ulangi, Allahumma, duhai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Jadi ternyata dari doa ini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa puncak Lailatul Qadar itu adalah permaafan. Puncak Lailatul Qadar adalah mendapatkan maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Kalau orang itu diampuni Allah, adakah orang yang masuk surga tanpa mendapatkan ampunan Allah? Jawabannya tidak ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan menuju surga. Jadi antara ampunan dan surga Allah ini berkaitan. Allah memasukkan hambanya ke dalam surga manakala Allah telah memberikan ampunan kepada hambanya. Makanya malam Lailatul Qadar, doa yang diajarkan Nabi adalah doa ampunan, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu, tanggal 21, tanggal 23, atau tanggal berapa, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk kebaikan kita. Karena kita tidak tahu, maka hendaknya setiap malam pun kita perbanyak doa ini. Boleh jadi malam yang kita tidak tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, ternyata itu malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang membaca doa ini setiap malam, kapanpun Lailatul Qadar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, apakah kita tahu atau tidak tahu, kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan. Dan pelajaran penting dari doa ini adalah, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dari kemuliaan yang Allah berikan di Lailatul Qadar, maka jangan lupa, mudahlah memaafkan orang. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, bermudah-mudahlah memaafkan orang. Man la yaghfir la yughfar lahu. Siapa tidak mau memaafkan, maka Allah tidak akan berikan maaf kepadanya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.